Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, SMK bisa. Alhamdulillah ya anak-anak, pagi ini kita masih tetap diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang kuat, sehingga nanti kita gunakan seharian ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Tapi sebelumnya, saya akan mengulas kembali materi kita yang kemarin, yaitu tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kalian masih ingat kan tentang hal itu? Yang terakhir kalian sudah melakukan pembuatan video tentang apa kemarin anak-anak? Ya, pembuatan video dari dalil kita, dalil tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih, saya berikan apresiasi yang bagus. Termasuk nanti akan saya berikan penilaian yang bagus juga untuk yang sudah selesai membuat videonya. Nah, pagi ini kita ada materi yang baru, yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang perilaku toleransi. Apa itu toleransi? Apa itu perilaku toleransi? Maka akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya saya akan memberikan cerita sedikit saja. Ya, ceritanya ini tentang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat Nabi dan termasuk juga menantu Nabi. Ya, beliau adalah menantu Nabi dari putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Ya. Suatu pagi di awal subuh yang segar, yang masih dingin, Ali sedang berjalan agak tergesa-gesa untuk menuju ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah dengan Nabi dan para sahabat yang lain. Ketika melewati gang yang agak sempit, dengan tergesa-gesa Ali berjalan agak cepat. Ternyata di situ dia sedang bertemu, di depannya itu ada seorang kakek. Ya, ada seorang kakek yang sedang berjalan lambat sekali. Nah, karena Ali adalah seorang yang sangat baik hatinya, maka si kakek tadi tidak disalibnya. Ali tetap menunggu sampai si kakek tadi itu keluar dari gang sempit yang sedang dilewati oleh sahabat Ali tadi. Nah, ketika itulah ketika keluar dari gang tadi, Ali langsung permisi dari kakek tadi, sehingga dia akhirnya sampai ke masjid dengan tepat waktu. Dan ternyata di dalam masjid apa yang terjadi? Apakah sholatnya sudah selesai? Alhamdulillah belum. Ternyata di subuh yang dingin tadi, ya sholat subuh yang pertama tadi, Nabi Muhammad yang sedang menjadi imam di sholat subuh berjamaah itu sedang melakukan rukuk yang sangat lama. Ya, yang sangat lama, dan akhirnya Ali bisa mengikuti sholat dari sampai lengkap. Artinya tidak ketinggalan satu rakaat sekalipun. Subhanallah, ajaib sekali ya anak-anak. Ternyata di sini ketika selesai sholat, sahabat Ali bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Kenapa tadi rukuknya sangat lama? Dan rukuk yang sangat lama itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab dengan sangat-sangat menakjubkan. Ya, subhanallah. Ternyata ketika tadi sedang rukuk yang pertama, rukuk di rakaat yang pertama, sahabat Nabi Muhammad sedang berada dalam rukuk itu, merasa di atasnya itu adalah malaikat Jibril. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang rukuk, malaikat Jibril sedang berada di atas punggungnya Nabi Muhammad. Jadi akhirnya Nabi Muhammad tidak bisa bangkit dari rukuknya, sehingga ketahuannya Nabi Muhammad sedang rukuknya sangat lama. Karena apa? Yaitu tadi, karena menahan berat badannya malaikat Jibril,
sehingga akhirnya Nabi tidak segera bangkit dari rukuknya, berdiri dari rukuknya, sehingga ketika Ali datang, akhirnya Ali bisa melakukan sholat subuhnya lengkap tanpa ketinggalan 1 rakaat sekalipun. Dan ternyata ketika selesai sholat, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, apa yang terjadi? Ya, ketika selesai sholat, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, jawabnya adalah Ali sedang berjalan pelan dan karena di depannya ada seorang kakek yang sangat tua sedang berjalan sangat lambat. Padahal kalau kita tahu ya anak-anak, si kakek tua tadi adalah seorang yang beragama Nasrani. Ya Allah, Masya Allah. Ya itulah kebaikan Ali. Ternyata walaupun Ali tahu bahwa seorang kakek tadi adalah yang beragama Nasrani, tapi dia tetap melakukan toleransinya, tidak menyalipnya, tidak menggerutu, tidak melakukan perkataan yang menggerutu kepada si kakek tadi, sehingga akhirnya apa? Ali tetap menunggu sampai si kakek tadi keluar dari gang sempit, sehingga akhirnya Ali bisa menyalipnya dengan baik, dengan sopan. Nah itulah, walaupun si Ali tadi tahu bahwa dia adalah seorang Nasrani yang beragama lain, tapi Ali tetap melakukan toleransinya, tetap menghargai si kakek tadi sebagai seorang yang sudah tua, lebih tua dari sahabat Ali. Nah dari sini anak-anak bisa diambil kesimpulannya, hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Nah, sebuah toleransi itu bisa dilakukan kepada siapa saja. Toleransi itu bisa dilakukan kepada siapa saja yang walaupun dia adalah orang lain. Ya, jadi di sini bisa diambil kesimpulan juga bahwa apa itu toleransi? Apa itu pengertian toleransi? Nah, anak-anak, toleransi itu adalah menghargai atau menghormati kepada orang lain, menghargai dan menghormati orang lain walaupun dia itu berbeda agama. Kita menghargai perbedaan, menghargai kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita tahu bahwa orang lain itu punya perbedaan dengan kita, maka kita tetap menghargainya, kita tetap menghormatinya. Apa saja itu perbedaannya? Perbedaannya bisa jadi perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan keyakinannya, maka itu tetap harus dihargai. Nah, itulah perbedaan. Anak-anak, itu tadi ya sebuah cerita sedikit yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa sebuah toleransi itu tetap harus kita lakukan walaupun itu adalah sebuah kesulitan bagi kita. Tapi yang jelas anak-anak harus bisa menghargai orang lain walaupun berbeda keyakinannya dan berbeda yang lainnya. Nah, sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 40 dan 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Dari sini bisa diambil kesimpulannya bahwa bisa diambil maknanya bahwa pada waktu itu setelah Nabi Muhammad berdakwah ada orang yang beriman. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah
memberikan jalan yang lurus, yaitu mengenalkan agama baru, yaitu agama Islam, keputusannya di akhir-akhirnya itu ternyata Allah sudah memberikan perintahnya bahwa sebenarnya nanti suatu hari ketika kamu nanti selesai memberikan dakwahmu kepada umatmu Muhammad, nanti itu ada dua golongan, yaitu golongan yang beriman kepada Al-Quran dan golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran, artinya orang kafir. Itu di ayat 40. Di ayat ke-41 dijelaskan bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah menjadi tanggung jawab kita, dan apa yang kamu kerjakan adalah menjadi tanggung jawabmu sendiri. Jadi artinya di sini apa? Bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi tanggung jawab kita, menjadi perhatian kita, dan untuk tanggung jawab orang lain yang sudah dilakukan oleh orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lain juga. Kita tidak ikut menanggungnya. Maka dari itu kesimpulannya semua yang kita kerjakan menjadi tanggung jawab kita, apa yang orang lain kerjakan menjadi tanggung jawab orang lain juga. Nah, maka dari situ ya, dari Yunus ayat 40 dan 41, maka nanti kesimpulannya adalah apa? Ada dua golongan yang nantinya yang sekarang kita ketahui bahwa golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman, dan kedua adalah golongan orang-orang yang kafir. Yang kedua, bahwa apa yang kita kerjakan menjadi tanggung jawab kita, dan apa yang menjadi yang sudah dikerjakan oleh orang lain menjadi tanggung jawab orang lain. Nah, itu anak-anak dasar hukum atau dalil naklinya bahwa toleransi itu perlu ditegakkan. Nah, dari sini ya kita semakin jelas ya apa itu toleransi. Masih ingat tadi apa itu toleransi? Ya, bahwa toleransi itu adalah menghargai perbedaan, menghormati perbedaan yang berupa perbedaan agama, perbedaan keyakinan, ataupun perbedaan suku, ras, termasuk perbedaan kulit juga. Semakin jelas ya anak-anak apa itu toleransi? Ya, dari sini kira-kira kalian semakin memahami ya apa itu toleransi dan kenapa kita harus bertoleransi kepada orang lain. Ya, karena satu, yang pertama bahwa kita itu hidup di dalam masyarakat. Kita hidup itu ada di sebuah masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Dan ketika kita membutuhkan orang lain, kita bergaul dalam sebuah lingkungan yang baru maupun yang lama, di lingkungan kita, misalkan dengan tetangga kita harus menghormati itu. Menghormati perbedaan dengan tetangga kita. Tetangga kita yang punya mobil, tetangga kita yang tidak punya mobil, tetangga kita yang yang punya pekerjaan yang tetap, ataupun tetangga kita yang tidak punya pekerjaan yang tetap kita hargai, tetap kita hormati. Apalagi kalau kalian mungkin orang tuanya menjadi perangkat desa, orang tuanya menjadi seorang ketua RT, ketua RW, maka toleransi itu akan semakin kita perbesar, semakin kita pertinggi, karena kita akan semakin tahu banyak tentang bagaimana itu warga kita, bagaimana itu tetangga kita yang punya sifat yang bermacam-macam. Oleh sebab itu, maka kita harus saling menghargainya, kita harus saling menghormatinya. Ya, itulah sebuah toleransi. Dari sini anak-anak, alhamdulillah, ya, semoga yang sudah saya sampaikan tadi itu semakin membuat kita tahu apa itu toleransi, bagaimana cara mengaplikasikannya, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya nanti kita tidak menjadi orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak diakui oleh masyarakat. Walaupun kalian masih seorang siswa yang mungkin masih berumur antara 16 sampai 17 tahun, tetaplah kita harus punya toleransi yang tinggi terhadap tetangga kita, terhadap teman-teman kita yang punya banyak perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita itu orang-orang yang terpecahkan. Jangan sampai terpecahkan, jangan sampai terjadi perkelahian, pertengkaran, walaupun kita berbeda keyakinan, walaupun kita berbeda pendapat dengan teman kita, dengan orang lain. Apalagi dengan tetangga kita. Karena apa? Tetangga kita itu adalah saudara terdekat kita. Saudara terdekat sampean itu bukan paman kalian yang ada di Kalimantan sana. Saudara terdekat sampean itu bukan bibi kalian atau om kalian yang ada di Jakarta sana.
Tapi siapa itu saudara terdekat kita? Adalah tetangga kita. Tetangga yang paling dekat dengan kita itulah saudara kita. Maka dari itu anak-anak, ya, harus kita hormati, harus kita hargai tetangga kita yang bagaimanapun perbedaannya itu sangat besar, tetap kita hargai, tetap kita hormati. Nah, itulah sebuah toleransi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak ya. Ya, semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Semoga yang tadi itu bisa kalian ambil hikmahnya, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Tetap sehat ya anak-anak ya, tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi, dan nanti insya Allah kita akan bertemu dalam pertemuan tatap muka di kelas nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.